Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya berasal dari Pacitan. Dan pekerjaan saya sehari-hari adalah ibu rumah tangga. Untuk teman-teman semua di sini, saya mau berbagi pengalaman tentang sakit yang saya derita, yaitu gangguan kelenjar tiroid. Saya sendiri adalah penderita kanker tiroid. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memotivasi teman-teman yang jika sakit kan pasti awal-awalnya bingung mau gimana, mau kemana berobatnya, apa yang harus dilakukan. Nah, di sini saya nanti mau sharing agar teman-teman tidak bingung, dan yang pasti jangan panik atau khawatir. Kalau sakit kita itu pasti ada obatnya gitu kan. Teman-teman sekalian, saya adalah penderita kanker tiroid dari tahun 2012. Terdeteksi ada benjolan, dan kelenjar tiroid itu adalah kelenjar tiroid yang kelenjar yang terletak di leher bagian depan kanan kiri, bentuknya menyerupai kupu-kupu, dan fungsinya itu memang luar biasa, itu untuk metabolisme kinerja tubuh kita. Dan kalau untuk mungkin kalau kaum awam menyebutnya yaitu kelenjar gondok. Jadi memang benjolannya disebutnya gondok gitu kan. Nah, terus untuk gejalanya sendiri yang saya alami itu gampang tremor. Tangannya tuh gampang gemeter kayak orang udah sepuh gitulah gitu. Terus yang kedua, rambut rontok, kulit kering, terus susah berkeringat. Kalau susah berkeringat itu kalau saya bekerja berat itu juga tidak mengeluarkan keringat gitu kan. Kadang jalan jauh berapa gitu kan, itu juga nggak berkeringat kan, aneh gitu kan. Terus yang ketiga, gampang tidur atau ngantuan gitu kan. Terus yang selanjutnya, nafsu makan meningkat, tapi berat badan stabil atau bahkan kurus gitu kan. Selanjutnya, pengobatan apa yang dibutuhkan selanjutnya. Nah, ketika saya didiagnosa kena kelenjar tiroid, itu pun nggak menyangka gitu kan. Kok bisa ya saya seperti ini? Kenapa saya sakit seperti ini? Kenapa harus saya gitu kan? Itu masih ada rasa tidak menerima di badan saya. Akhirnya yang terjadi apa? Kepikiran. Itu pasti ada hal-hal yang enggak, istilahnya kita belum legowo lah, belum menerima, belum ikhlas. Kalau itu memang sakit, kita harus berdamai dengan si sakit itu. Saya belum menerima. Dan akhirnya itu waktu terdeteksi ketahuannya yaitu karena saya memang punya radang tenggorokan dan itu batuk sampai seminggu 2 minggu belum sembuh, dan itu batuknya memang kayak batuk kering, memang perkiraan radangnya kambuh gitu kan. So, akhirnya diperiksakan, ternyata ada benjolan gitu kan, ada keluar benjolan. Terus akhirnya ke klinik terus diperiksa sama dokternya, dipegang terus suruh nelen. Nah, pas nelen itu, nah si benjolan itu naik turun gitu kan, ikut naik turun setelah beneran. Nah, akhirnya ini kemungkinan kelenjar tiroid, Bu, jenengan harus berobat lanjutan ke rumah sakit. Nah, akhirnya dirujuklah ke rumah sakit gitu kan. Nah, di situ perasaannya udah campur aduk lah.
ini kalau ke rumah sakit pasti lama, pasti ngantri, terus biayanya dan lain-lainnya itu udah kepikiran semua, dan itu saya udah stres duluan. Karena saya memang waktu itu hanya karyawan swasta dan ya dibilang dari rakyat menengah ke bawah lah gitu kan. Nah akhirnya kan kepikiran semua tuh gitu kan, terus eh, akhirnya ya udahlah diberanikan diri untuk berobat, untuk mencari tahu sebenarnya sakit saya itu apa gitu kan. Nah akhirnya setelah setelah ke rumah sakit, di sana disuruh dicek lab darah, USG, sama sidik tiroid, yaitu untuk mengetahui benar apa tidaknya ada pembengkakan di kelenjar tiroid saya. Dan akhirnya setelah cek keluar itu hasil labnya, semuanya itu udah keluar, terus dikonsultasikan ke dokternya. Hasil labnya alhamdulillah normal, karena gangguan kelenjar tiroid itu ada hipertiroid, hipotiroid, sama kanker tiroid. Nah, sedang untuk hipotiroid itu kita kekurangan kelenjar tiroid. Kalau hipertiroid itu kita kelebihan hormon tiroid. Dan untuk kondisi normal hormon tiroid yaitu namanya eutiroid. Dan yang itu kanker tiroid. Kalau kanker tiroid itu kita biasanya kalau udah operasi terus ada hasil patologi anatomi baru kita tahu kalau itu kita kena kanker atau bukan. Nah terus selanjutnya ternyata aku hormonnya normal, tapi setelah di USG memang udah terdeteksi ada kurang lebih 2 cm benjolannya. Nah terus selanjutnya dan memang benar ada pembengkakan melalui sidik tiroid, itu ada pembengkakan. Terus akhirnya dikonsultasikanlah ke dokter. Dan untuk teman-teman yang perlu diketahui, kalau untuk penanganan tiroid kita bisa konsultasi ke dokter penyakit dalam. Dan untuk subnya, kalau untuk penanganan tiroid itu sub endokrin gitu kan. Terus dan bisa juga untuk penanganan selanjutnya yaitu bisa di kedokteran nuklir gitu kan. Terus terus sampai di situ sampai tahun 2000 itu saya terdeteksi masih umur 29 tahun. Umur 29 tahun, anak saya baru 1, sudah umur 6 tahun. Terus itu saya terus dikonsultasikanlah ke kedokteran nuklir, ditanyakan apa efek sampingnya kalau dioperasi, terus berapa biayanya gitu kan. Terus akhirnya dikonsultasikanlah ke dokternya, ini dengan hasil begini dok, hasil lab saya normal tapi kok USG tetap ada benjolan, opsinya gimana dok? Gitu kan. Akhirnya tetap disarankan operasi karena mumpung masih kecil bu, karena nanti kalau sudah besar nanti semakin meluas jaringannya, yang kalau misalkan suatu saat udah operasi pas udah kondisi besar masih nanti jaringannya banyak yang kena gitu kan, jaringan sekitar benjolan itu gitu kan. Nah tapi terus dikonsultasikan dengan biaya yang mahal, dan waktu itu kan 2012 belum ada kartu sehat. Nah jadi saya masih berpikir lagi itu, soal ditanyakan untuk biaya pengobatan kurang lebih 60 juta. Itu 2012 60 juta. Itu kan ya masih masih biaya yang wow gitu kan. Secara saya hanya karyawan swasta, suami juga gitu kan. Terus 60 juta. Terus ya udah akhirnya
terus opsi lainnya apa dok gitu kan. Nggak ada bu, memang harus operasi lah. Terus dikonsultasikan, kalau dioperasi efek sampingnya apa dok gitu kan. Efek sampingnya itu ibu sudah punya anak belum gitu, dokternya nanya balik gitu kan. Sudah dok, 1 gitu kan. Alhamdulillah. Lu kenapa dok gitu kan. Ya kalau untuk tiroid itu biasanya mempengaruhi, kalau diambil itu nanti mempengaruhi ke kesuburan gitu kan. Akhirnya oh gitu ya dok gitu kan. Lihat dalam hati kan kita secara, kalau saya pikirannya pikiran orang biasa, waduh nanti kalau ini masih muda kok udah nggak bisa hamil gitu kan, nanti kalau susah hamil gimana, kan saya masih pingin punya anak lagi gitu kan. Terus akhirnya kan pikirannya juga macam-macam lah, dengan biaya segitu terus nanti efek sampingnya begini gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah cari opsi lainnya aja gitu kan. Nah akhirnya itu berhenti pengobatan jalan, tidak operasi, karena mikirnya juga lah masih kecil ini. Nah tapi ini pemikiran yang salah ternyata ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman ada benjolan sekecil apapun memang suruh disarankan operasi, saya sarankan segera dioperasi, karena saya mengalaminya sendiri. Itu jeda dari ketahuan benjolan tahun 2012 dan baru operasi 2018 itu ternyata memang sudah menjadi kanker. Dan saya tidak berniat menakut-nakuti. Maksudnya kalau memang teman-teman ada punya benjolan, yaitu entah itu tiroid atau bukan, tapi pokoknya sejenis benjolan yang memang disarankan sama dokter harus operasi, ya segera operasi aja, konsultasikan ke dokter. Itu akan jauh lebih baik untuk kesehatan kita. Karena memang untuk benjolan kalau sudah diangkat kan kita tinggal mengontrolnya gitu kan. Nah udah, karena dengan jadi gitu teman-teman. Untuk hari ini saya mau hanya menceritakan gejalanya dulu. Nah nanti untuk selanjutnya opsi apa yang saya ambil nanti di video selanjutnya ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.